Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul terbaik kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik, para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggis Noro LNG dalam kajian bulanan. Dan insya Allah untuk kajian hari ini diisi Chandra Gunawan. Eh, Temanya untuk kali ini tematik ya. Temanya mengenai bulan Zulhijjah yang kita nantikan. Baik Ustadz, untuk waktunya insya Allah sampai jam 13.30 termasuk tanya jawab Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masuk di bulan Zulqaidah, sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah, dan semoga Allah berikan kita kemampuan dan ilmu untuk bisa mengisi Zulhijjah dengan amal-amal soleh. Saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 ini bahwa bilangan bulan di sisi Allah ini ada 12 bulan. Nah, di antaranya ada 4 bulan haram, arba'atu hurum. Nah, 4 bulan haram itu apa aja, Ahmad? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, ini adalah 4 bulan haram dan kita masuk di bulan Zulqaidah, sebentar lagi masuk bulan haram yang kedua yaitu Zulhijjah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya di antara bulan haram itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, sekarang kita lihat Abu Usman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, boleh dibaca Ahmad, mereka dahulu. Mereka dahulu memuliakan 30 hari. 10 hari terakhir dari Ramadan, 10 hari pertama dari Zulhijjah, dan 10 hari pertama dari Al-Muharram. Taib. Jadi orang-orang soleh dulu sangat memuliakan 3-10. 10 terakhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah, dan 10 awal Muharram. Ya, jadi kita sudah lewat 10 terakhir Ramadan. Sekarang kita akan masuk kepada rivalnya Ramadan, yaitu 10 pertama Zulhijjah. Banyak orang menghidupkan Ramadan di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita juga bisa menghidupkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Ahmad ditanya dalil tentang puasa Ramadan, pasti jawabannya Al-Baqarah ya, 283. Nah, sekarang kalau Ahmad ditanya, apa dalil tentang bulan Zulhijjah? Ya, maka dalil yang pertama adalah surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar. Demi fajar dan malam yang 10. Kebanyakan ahli tafsir, di antara Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Mujahid menafsirkan bahwa makna daripada malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, jadi wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan malam yang 10. Maksudnya malam yang 10 ini adalah 10 awal Zulhijjah. Ini tafsir dari Ibnu Abbas di antaranya. Kemudian uh, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya maksudnya adalah 10 hari pertama pada Zulhijjah. Kemudian dalil yang kedua, itu dalil yang pertama bahwa Zulhijjah ini ada disyariatkan dan bagus kita menghidupkannya. Yang pertama surat Al-Fajr. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallah fi ayyamim ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Nah, di sini ada kalimat ayyamim ma'lumat, hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Ya, jadi udah 2 ayat nih. Ya Ahmad, tentang Bapak Ibu semuanya, tentang betapa pentingnya Zulhijjah. Yang pertama Al-Fajr, yang kedua Al-Hajj ayat 28 pada kalimat fi ayyamim ma'lumat. Hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh dibaca Ahmad artinya? Tidak ada hari-hari yang di dalamnya amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad lebih utama dari itu? Beliau menjawab, tidak juga jihad. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian kembali tanpa membawa sesuatu apapun. Baik. Jadi tidak ada hari-hari yang di dalamnya amalan soleh paling dicintai Allah. Kecuali hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berarti Ahmad nanti tanggal 28 Mei sampai 6 Juni ya. 6 Juni. Berarti itu adalah hari-hari amal soleh paling dicintai oleh Allah. Ya, ma min ayyamin amal soleh fi habu ilallah min hazil ayyam. Maka hendaklah Bapak Ibu mempersiapkan diri tanggal 28 Mei untuk banyak beramal ibadah, banyak beramal soleh. Karena itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jihad tidak bisa menyamainya. Kecuali, kecuali apa tadi? Dia bawa jiwanya, hartanya, ya, tanpa kemudian dia nggak pulang lagi tanpa mau kembali membawa sesuatu apapun. Jadi kata Imam, bahkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menempatkan hadis ini dalam bab ke-226 dengan judul keutamaan puasa dan ibadah lainnya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, Ibnu Rajab menuturkan hadis Ibnu Abbas di atas menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya tanpa ada pengecualian. Jadi tanggal 28 Mei sampai 6 Juni, apapun yang Anda lakukan amal-amal soleh, ini adalah amal-amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sambut Zulhijjah sebagaimana kita menyambut 10 terakhir Ramadan. Bapak Ibu masih ingat tentunya bagaimana 10 hari terakhir Ramadan kemarin kita benar-benar gaspol. Benar-benar kita sampai ada yang etikaf, sampai ada yang nggak tidur. Seperti itulah pula kita harusnya mengisi 10 awal Zulhijjah sebagaimana kita mengisi 10 akhir Ramadan. Bahkan hadis yang keempat, Imam Muhammad meriwayatkan dalam Musnadnya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, lanjut, tidak ada. Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan amal solih yang lebih dicintai oleh Allah padanya melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada hari itu tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid Alhamdulillah. Baik. Bahkan di sini disebutkan ayyamin a'zam. Coba Ahmad kan orang Sunda ya. Hmm, Orang Sunda tuh bilang Idul Adha apa? Rayagung ya. nggak tahu. Ah, Ya kan? Ya ya, kan? ya. Jadi ini hari yang agung. Eh, Ya, hari yang agung. Makanya mamin ayyamin a'zam. Tidak ada hari-hari yang lebih agung. hmm. Ya, makanya disebutnya hari terbaik Ahmad. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu disebutnya hari agung. Hari terbaik. Makanya disuruh kita ngapain beramal saleh dan disuruh kita memperbanyak takbiran. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah.
Jadi takbiran itu sudah dimulai tanggal 1 Satu Zulhijjah. Dzulhijjah. Ya, 1 Zulhijjah sudah banyak takbiran nanti dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu nanti tanggal 28 Mei banyakin takbiran. Lagi dimanapun berada kecuali di tempat yang nggak boleh seperti kamar mandi. Ya, Anda takbiran di mana ya? Di sambil nyetir ya. Bahkan Ibnu Umar bersama Abu Hurairah dia pergi ke pasar lalu takbiran. Kemudian satu pasar akhirnya ikut takbiran. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, kita berada dalam hari-hari yang terbaik sebentar lagi. Ya, kita apa sih? Kita tunggu, kita nikmati hari-hari ini. Ini adalah hari-hari terbaik. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurat radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka ta'ala yamun nahar summa yamul qar. Hari yang paling agung sisi Allah tabaraka adalah hari An-Nahr. Hari Nahar ini hari Idul Adha. Kemudian Yaumul Qar. Kemudian hari setelah Idul Adha. Imam Ibnu Rajab mengatakan ini menunjukkan bahwa amalan mafdul yang kurang keutamannya jika dilakukan di waktu afdal lebih utama untuk beramal. Jadi amal-amal biasa kita akan lebih hebat kalau kita lakukan di tanggal-tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Contoh Ahmad biasa zikir pagi sore. Maka akan lebih hebat zikir pagi sore itu lebih utama kalau dibaca di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kita sering beramal soleh seperti biasa. Zikir habis sholat. Ya contohnya. Maka akan lebih hebat lagi zikir habis sholat itu ketika kita baca di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Amalan yang biasa jadi luar biasa kalau dilakukan di bulan-bulan yang hebat seperti tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Baik, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, mengapa 10 hari Zulhijjah diistimewakan? Ya kan? Karena pada hari tersebut merupakan berkumpulnya ibadah utama. Seperti apa? Sholat Aid. Ya, Idul Adha. Puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ada puasa Arafah juga. Sedekah ya pada kurban. Dan yang ini yang bedanya. Yang nggak ada di bulan Ramadan apa? Haji. Yang tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat Ramadan. Nah nih, ada yang nanya. Ada yang nanya. Coba Ahmad. Jika seorang bertanya. Manakah yang abdol, lebih utama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Imam Ibnul Ya, Qayyim rahimahullah menjelaskan, jika dilihat pada waktu malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama. Dan jika dilihat waktu siangnya, maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama. karena ada Arafah. Hmm. Jadi kalau 10 hari terakhir Ramadan itu istimewa spesial malamnya. Hmm. Karena ada Lailatul Qadar. Betul. Tapi kalau 10 awal Zulhijjah itu utama siangnya. Karena ada Arafah. Ya, makanya Bapak Ibu ya luar biasa kita masuk pada bulan apa tadi rivalnya Ramadan. Ya, kita masuk pada saingannya Ramadan. Coba kalau di Ramadan ada Lailatul Qadar, kalau di Zulhijjah ada Arafah. Kalau di Ramadan ada Idul Fitri, kalau di Zulhijjah ada Idul Adha. Kalau di Ramadan ada zakat fitrah, kalau di Idul Adha ada kurban. Betul. Kalau di Zulhijjah ada haji, nah di Ramadan Tidak ada. ada Umrohnya umroh. Umroh yang pahalanya di bulan Ramadan sama seperti haji bersama haji Rasulullah. bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Taib. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah sempatkan kita untuk bertemu dengan 28 Mei nanti tanggal 1 Zulhijjah sehingga kita bisa beramal di dalamnya sebagaimana yang kita bahas pada hari ini karena itu adalah hari terbaik, hari yang agung, hari di amal salah di mana lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ada apa di bulan Zulhijjah? Nomor satu Ahmad, Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turun, itu kan ayat terakhir, itu tanda Islam sudah sempurna.
Nah, Hmm. itu diturunkan di mana, Ahmad? Itu diturunkan di kota Mekah di bulan Zulhijjah di Haji Wada di hari Arafah. Ya, jadi apa keutamaan bulan Zulhijjah? Salah satunya Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Zulhijjah. Makanya Islam cukup copy paste. Jangan di delete, jangan di cut, jangan diedit. Cukup copy paste karena sudah sempurna dan disempurnakannya di bulan Zulhijjah di hari Arafah. Kemudian juga ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu kekhususan umat Islam, Ahmad. Kalau puasa Muharram tanggal 10, orang Yahudi juga puasa kan ya? Hmm. Orang Yahudi juga puasa ya tanggal 10 Muharram. Makanya kita puasanya 9, 10 atau 10, 11. Tapi kalau puasa Arafah itu khusus untuk kaum muslimin saja. Orang Yahudi nggak bisa puasa Arafah. Kemudian yang ketiga, darah hewan kurban ditumpahkan banyak di bulan Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kenal Allah, di bulan Zulhijjah ini banyak orang berkurban. Ya, insya Allah Bapak Ibu termasuk yang berkurban. Ya, banyak sekali. Makanya sudah banyak persiapan-persiapan. Bapak Ibu sudah milih kambingnya atau mungkin sudah berencana. Maka semoga Allah mudahkan Bapak bisa berkurban karena kurban adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Ya, dengan dan inna kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Fasalli maka sholatlah dengan menyebut nama Rabbmu dan berkurbanlah. Maka di bulan Zulhijjah ada kurban. Kemudian Zulhijjah adalah bulan muktamar Islam tingkat dua, tingkat dunia. Karena ada apa Arafah. Taib. Inilah keutamaan bulan Zulhijjah. Ada Islam disempurnakan di sana. Kemudian puasa Arafah hanya untuk umat Islam. Kemudian ada kurban yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Dan yang terakhir ada Arafah. Sekarang bagaimana para ulama kita mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita di bulan Zulhijjah. Lanjut, adalah Sa'id. Adalah Said bin Jubair rahimahullah, beliau yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas, jika datang 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangat bersungguh-sungguh hingga hampir saja tidak mampu melaksanakannya. Jadi saking semangatnya ibadah sampai gaspol sampai kecapean. Hmm. Ya, ini persis kayak 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan ada yang itikaf di 10 awal Zulhijjah. Ya, lanjut Said bin Jubair mengatakan, Said bin Jubair rahimahullah juga mengatakan, jangan kalian matikan lampu rumah kalian pada malam-malam 10 hari pertama Zulhijjah agar bisa terus beribadah. Taib. Jadi sampai-sampai lampu jangan dimatiin. Hmm. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maksudnya apa? Agar terus bisa beribadah. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang Allah, sampai-sampai Ahmad para ulama salaf dulu, itu mereka tidak mau berbuat dosa, berusaha tidak berbuat kesalahan dan dosa. Di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sampai-sampai disebutkan di sini, ya, Abu Barza menyebutkan dalam bukunya yang berisi pertanyaan kepada Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau berkata, saya bertanya kepada Abu Zur'ah tentang hadis Ibnu Abi Hala yang berisi sifat Nabi SAW pada 10 hari pertama Zulhijjah, beliau enggak membacakannya kepadaku. Beliau mengatakan di dalamnya ada perkataan yang takut kalau itu tidak sahih. Ketika saya desak, beliau jawab, tundalah sampai keluar dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena saya tidak senang menyampaikan hadis seperti ini pada 10 hari pertama ini. Jadi gini Ahmad. Jadi orang-orang dulu sampai-sampai nggak mau bikin dosa. Hmm. Berusaha meninggalkan dosa. Pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sampai-sampai mau nyebutin hadis doib aja nggak berani. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Hmm. Jadi kalau mau nyebutin hadis doib nanti tanggal 11 Zulhijjah. Hmm. Ya segitunya mereka. Jangankan bikin dosa. Nyebutin hadis doib aja. Mereka nggak berani pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bukan hanya semangat ibadah nanti pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, tapi juga meninggalkan dosa-dosa,
tidak melakukan berbuat dosa pada tanggal 1 dan seterusnya. Mudah-mudahan amin. Amin. Kemudian amalan apa? Kalau tadi kita bicara bagaimana para salaf mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mereka tidak mematikan lampu, mereka menggaspol ibadah, sampai nggak mau bikin dosa, sampai nyebutin hadis dhaif aja nggak berani. Nah sekarang ada apa? Amalan apa di tanggal di pada hari awal bulan Zulhijjah? Yang pertama tentunya adalah melaksanakan haji. Ya, Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu yang belum haji untuk bisa melaksanakannya. Maka amalan yang paling utama pada awal bulan Zulhijjah adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umrah ila umrah kafarah lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah." Bahwa antara umrah ke umrah sebagai penghapus dosa dan haji mabrur tidak ada balasannya selain daripada syurga. Jadi Bapak Ibu sekalian diakan Allah, ini ibadah yang paling maksimal dilaksanakan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, yaitu adalah pelaksanaan ibadah haji. Ya, dah. Jadi jamaah Indonesia sudah pada berangkat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum berangkat, baik itu yang penting visanya resmi ya. Yang penting visanya resmi, semoga dimudahkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, waktu itu saya pernah membahas tentang kalau ada orang meninggal lagi umrah, dia jalan umrah nih Ahmad, lalu meninggal di Cengkareng, maka dia dapat pahala umrah sampai hari kiamat. Kalau ada orang berangkat haji, mati tengah jalan, kan ada ya, yang kemarin tuh ya, jemaah haji yang meninggal di atas pesawat, maka dia dapat pahala haji sampai hari kiamat. Maka semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa berangkat haji dan umrah, khususnya berangkat haji. Ini amalan pada bulan Zulhijjah. Dan jangan lupa cari haji yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tanggal 8-nya ke Mina, ya, Tarwiyah, kemudian besoknya tanggal 9 ke Arafah, kemudian sampai terbenam matahari, ya, berdoa terus di Arafah, kemudian jalan ke Muzdalifah, ya, kemudian sholat jamaah takhir di sana, ya, maghrib dan isyanya di Muzdalifah. Di Muzdalifah bukan lewat di Muzdalifah. Di Muzdalifah bukan sampai tengah malam. Di Muzdalifah bagusnya sampai subuh. Kemudian setelah terbit matahari baru besoknya, yaitu hari Idul Adha, boleh jumrah Aqabah. Kemudian setelah jumrah Aqabah baru dia tawaf ifadah, atau dia tawaf ifadah dulu, kemudian sa'i, kemudian dia tahallul, baru dia jumrah Aqabah. Kemudian besoknya tanggal berapa Ahmad? Tanggal 11 dia jumrah ula, wusta dan Aqabah. Kemudian kalau bisa sampai tanggal 13 Jul Hijjah yang disebut dengan nafar apa Ahmad? Nafar, nafar sani. Ya, nafar sani yang hajinya sampai tanggal 13 Jul Hijjah. Ya, boleh sampai tanggal 12 Jul Hijjah, tapi yang utama sampai tanggal 13 Jul Hijjah. Udah lama kali ya. Ini udah banyak Bapak Ibu yang mungkin lupa tentang pelaksanaan ibadah haji. Taib. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain ibadah haji, berpuasa pada hari-hari tersebut. Ya, yaitu tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kenapa? Karena puasa adalah amalan soleh. Kan kita tadi disuruh beramal soleh kan? Dia beramal soleh pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, salah satu amal soleh adalah puasa. Karena disebutkan ya, ma min abdin yasumu yauman fi sabirillah illa ba'dallah bizalika wajawuru anin nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Jadi Bapak Ibu, satu hari puasa, puasa apa aja Ahmad? Senin Kemis, ya, Ayyamul Bid, apalagi termasuk puasa Zulhijjah, besok tanggal 28 Mei, maka Anda satu hari puasa dijauhkan dari api neraka 70 tahun
jalanan. Jadi bagus nanti kita berpuasa banyak-banyak di tanggal 1 sampai 9 Jul Hijjah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Jul Hijjah. Kemudian siapa sih orang-orang yang puasa pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah? Lanjut Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari pertama bulan Zulhijjah adalah Ibnu Umar. Abdullah bin Auf menceritakan bahwa Imam Muhammad bin Sirin dahulu puasa pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Laits bin Abi Sulaim mengatakan bahwa Imam Mujahid biasa berpuasa pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Isa bin Ali bin Abdullah bin Abbas, cucu dari Ibnu Abbas, sahabat yang meriwayatkan hadis di atas juga biasa berpuasa pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedangkan keutamaan puasa hari Arafah, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah rahimahullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dan dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Baik, jadi kalau nggak bisa 1 sampai 9 ya terserah Ahmad. Hmm. Ya, mau 1, 3, 5, 7, 9 atau 5, 6, 7, 8, 9 atau mau 7, 8, 9 atau minimal 9 saja, tanggal 9 Zulhijjah saja, maka puasa pada hari itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya, ya, sanah allati qabla was sanah allati ba'da. Kemudian bahkan pada hari ini juga Ahmad dibolehkan mengqadha puasa Ramadan bagi yang punya hutang puasa Ramadan. Jadi bagi ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan, ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, la ba'sa bi qada'i Ramadan fil 'ashr. Tidak mengapa mengqadha puasa Ramadan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, Imam Hasan Al-Basri tidak menyukai puasa sunnah padahal masih ada tanggungan puasa Ramadan kecuali dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa punya utang puasa Ramadan, dia biasanya ibu-ibu yang haid kemarin atau yang hamil atau yang menyusui, maka silakan kalau mau mengqadha puasa Ramadan pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Silakan ya, nggak apa-apa. Cuman kalau yang mudah-mudahan masih hidup ya Ahmad ya, mudah-mudahan masih hidup. Ya bagusnya sih ya segera ya, masih ada waktu kan. Kemudian nanti biar Zulhijjah fokus. Fokus puasa Zulhijjah, puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, takbir dan zikir pada hari tersebut. Wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menyebutkan, ya maksudnya adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kita disuruh banyak apa? Disuruh banyak menyebut nama Allah, memperbanyak zikir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Maka perbanyaklah hari tersebut dengan tahlil, takbir dan tahmid. Jadi perbanyak takbiran kalau bahasa kita. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, orang-orang pun mengikuti takbirnya. Nah ini luar biasa, zaman dulu orang senang sama syariat. Begitu pada takbir tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, mereka pada takbiran semua di satu pasar. Ya, tentunya di Indonesia ya susah kali ya Ahmad ya. Kalau takbiran, Ahmad coba di kantor takbiran tanggal 1 pasti dicurigain. Padahal bagus. Ya, jadi kalau Anda nggak berani, ya Anda di mobil, ya sambil nyetir, sambil naik motor, dimanapun Anda berada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah banyakin Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Terus kemudian dianjurkan mengeraskan suara dalam bertakbir ketika di pasar, di rumah, di jalan, di masjid, ya sebagaimana firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bahkan Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, Imam Mujahid pernah mendengar seorang bertakbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian beliau berkata, mengapa tidak mengeraskan takbirnya? Kemudian orang tersebut mengeraskan takbirnya di masjid.
maka orang-orang di masjid pun juga bertakbir sehingga gema takbir menggetarkan masjid. Kemudian suara terdengar sampai orang berada di lembah, bahkan sampai terdengar ke penduduk Abtah. Kemudian penduduk Abtah pun juga mengumandangkan takbir sehingga membahana di wilayah tersebut. Semua takbir tersebut asalnya dari satu orang. Masya Allah ya. Jadi takbir masing-masing, takbiran. Silakan. Ya, yang naik kereta ya mungkin nggak bisa kenceng-kenceng malu. Ya udah bergerak bibirnya. Ya, tapi ya kalau misalnya ada teman enak kali ya Ahmad ya. Hmm. Ada teman takbiran ya. Cuman pasti nggak umum. Karena di Indonesia kebanyakan takbirannya pada tanggal 10 Jul Hijab. Hijjah. Padahal bagus dari awal Jul Hijjah. Bahkan diriwayatkan dari Imam Mujahid, beliau tidak menyukai baca Quran saat tawaf di 10 hari awal Jul Hijjah. Beliau lebih menyukai tasbih, tahlil, takbir. Beliau berpendapat tidak mengapa membaca Quran sebelum atau sesudah 10 hari awal Zulhijjah. Jadi Ahmad Imam Mujahid itu beliau kan suka buat baca Quran. Tapi begitu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ya beliau mengurangi baca Qurannya lalu membanyakin apa takbiran. Takbir. Ya banyakin takbiran. Ya kan baca Quran mah waktunya luas ya Ahmad ya. Hmm. Waktunya luas kapan aja. Nanti setelah tanggal 11 pun bebas gitu. Tapi kalau takbiran kan cuma sampai 1 sampai 13 Zulhijjah. Ya tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah. Maka Imam Mujahid senang dia kalau tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah dia senangnya baca takbiran atau tahlil takbir tahmid daripada baca Al-Quran di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Taib. Kemudian ini yang ke apa yang yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang bagus dilakukan di bulan Zulhijjah? Tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan bahwa mereka sampai-sampai jangankan bikin dosa, nyebutin hadis doaif aja, nggak mau di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Hendaklah kita bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa, maksiat. Ya, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk beramal soleh, meninggalkan dosa-dosa di bulan-bulan haram, apalagi di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min ma haramallah." Artinya Ahmad, sesungguhnya Sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuan Allah itu manakala seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. taib ya tobat itu gimana caranya Pak Ustadz? Satu, nyesel. Dua, berhenti. Tiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Wa man lam yatub. Orang yang tidak tobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, jangan suka menunda-nunda tobat. Apalagi kita mau masuk bulan Zulhijjah, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak amal soleh berupa apa? Salat, sedekah, jihad, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya amal apa aja yang bisa dikerjakan, kerjain dah. Ya, di tanggal-tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya, ya bapak-bapak yang suka sedekah ya lakukan. Bapak-bapak yang suka qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir kerjain. Pokoknya semua amal soleh yang disyariatkan yang ada dalilnya maka bagus untuk dilakukan di tanggal-tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian disyariatkan ada takbir mutlak. Jadi takbir mutlak itu Ahmad yaitu takbir pada saat siang, malam sampai sholat Id sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini namanya takbir ya takbir mutlak. Jadi takbir mutlak ini dimanapun berada dari tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah. Pokoknya banyakin takbiran. Nah, kalau takbir muqayyad ini dimulai takbir muqayyad ini habis sholat subuh nanti tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau tanggal 1, jadi kalau takbir mutlak itu Ahmad
tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah takbiran di mana aja Hmm. kecuali habis sholat. Hmm. Ya, di mana aja silakan. Nah, kapan takbiran habis sholat? Takbiran habis sholat itu dimulai tanggal 9 Zulhijjah habis sholat subuh, Ahmad. Hmm. Ya, jadi Ahmad nanti tanggal 9 Zulhijjah berarti pas puasa Arafah ya. Ya. Itu habis sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarak ta'izal jalal wal ikram. Lanjut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai puas baru lanjutkan zikirnya. Ya, itu dimulai tanggal berapa tadi? 9 Zulhijjah habis sholat subuh. Ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi sampai habis asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi total jumlah sholatnya 23 sholat, Ahmad. Hmm. Jadi 23 sholat itu dari tanggal 9 Zulhijjah habis subuh sampai 13 Zulhijjah habis asar, itu banyakin takbir habis sholat. Ya, cuman kalau yang tanggal saat yang takbir mutlak itu di mana aja. Jadi pokoknya yang takbir mutlak mah di pasar, di rumah, kecuali di kamar mandi, silakan banyakin. Nah, Hmm. itu namanya takbir apa tadi? Mutlak. Tapi kalau takbir muqayyad, itu takbir yang dimulainya habis sholat. Itu dimulai tanggal berapa? 9 Zulhijjah habis sholat subuh ya sampai 13 Zulhijjah habis sholat asar. Ya, bisa bedain Ahmad? Ya. Bisa bedain ya. Jadi Bisa. kalau tanggal 9 Zulhijjah itu yang habis sholat. Ya, tapi tetap di tempat yang lainnya kita takbiran juga gitu loh ya. Jadi Hmm. jangan cuman nanti tanggal 9 jangan cuman begini doang. Habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, takbiran. Terus di tempat lainnya enggak, salah. Jadi takbir muqayyad di sini, takbir tanggal 9 ini adalah takbir yang tetap takbiran di mana-mana, cuma bedanya habis sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai tanggal 13 Zulhijjah itu ada takbir habis sholat. Hmm. Jadi kalau tanggal 1 Zulhijjah nggak ada habis sholat, enggak. Ya, jadi kalau tanggal 2 Zulhijjah habis sholat nggak ada takbiran. Ya, tapi di mana aja takbir silakan. Kalau habis sholat ya zikir biasa. Ya. Tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zulhijjah nggak ada zikir habis sholat takbiran. Tapi begitu tanggal 9 Zulhijjah baru deh habis sholat subuh takbiran. Ya, takbiran dari habis sholat subuh sampai 13 Zulhijjah habis sholat asar. Jadi total 23 23. sholat yang pakai takbiran. Ya. Taib, itu yang keenam, banyakin takbiran, baik takbir mutlak ataupun takbir muqayyad. Tanggal 9 Zulhijjah habis sholat subuh. Nah sekarang kemudian yang ketujuh, bagus yang kita lakukan adalah berkurban. Ya, berkurban, ya, Bapak Ibu bagus berkurban pada hari-hari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak Ibu berkurban. Kalau bisa nyari kambingnya, jangan pokoknya pakai usaha Ahmad. Datang, lihat, milih, cari yang sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah gimana Ustadz? Satu putih, dua jantan, tiga bertanduk, empat ada hitam di mata, Hmm. ada hitam di kaki, ada hitam di perut. Kelima gemuk. Keenam kalau bisa mahal, kalau bisa. Ya, mau kemarin saya lihat Ahmad kambing gede banget udah kayak kuda. Ya, itu gede. Oh, emang kalau yang sultan namanya. Kambing sultan tuh sampai 12 juta, ya. Ada yang 8 juta, ada yang besar ya, yang besar. Tapi kalau enggak saya enggak bisa yang mahal Pak Ustadz ya sudah. Berarti yang semampunya. Ya, biasanya harganya berapa Ahmad? Biaya Tiga tiga setengah. setengahan ya. 3,5, 3.200.000, 3 juta, 4 juta. Nah, cuman kalau yang bagus gimana tadi? Putih, Putih. jantan, ya, Atau kemudian hitam. bertanduk, ada hitam di mata, di perut, di kaki,
Kemudian kalau boleh gemuk, kalau boleh lagi yang mahal sesuai dengan kemampuan. Ya, kali kalau Bapak Ibu ada yang mau beli yang kambing yang 10 juta, 8 juta, oh TOP BGT insya Allah. Ingat, kurban bukan untuk bersombong-sombong. Kurban bukan untuk selfie bareng kambing. Kurban adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat yang kurban nggak boleh ngambil fala yakhuz min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhi. Jangan mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Jadi misalnya kurbannya atas nama suaminya, maka Ahmad niatin untuk dirinya dan Keluarga. keluarganya. Maka yang nggak boleh motong kuku siapa? Yang nggak boleh motong kuku Ahmad. Ya, Ahmad nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Ya, bukan kambingnya, karena kambing nggak ada pedicure, nggak ada medicure, pedicure nggak ada. Jadi itu buat orang yang mau berkurbannya. Ya, kenapa Pak Ustadz kok nggak boleh motong-motong kuku rambut kalau orang mau kurban? Ada yang bilang persis kayak orang ihram. Ada yang bilang supaya dihindari dari api neraka seluruh tubuhnya, termasuk kuku-kukunya dan kulit dan rambut-rambutnya. Ya, Masya Allah, semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa berkurban. Kemudian sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya, ya. Sholat Idul Adha, ya kalau Idul Fitri bagus makan dulu ya Ahmad ya. Ya. Ya makan ya. Tapi kalau Idul Adha itu bagus yang kurban jangan makan dulu Hmm. ya. Nanti pulangnya baru makan. Nah bagusnya makan daging kurban. Hmm. Cuman biasanya kurbannya lama. Ya apalagi sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat lebarannya sehingga mungkin dagingnya dipotongnya sore Hmm. atau hari Sabtu gitu. Jadi yang yang sunnah kalau hari Idul Adha itu tidak makan dulu buat yang kurban tapi Ahmad ya. Buat yang kurban tidak makan dulu, kemudian baru pulang sholat Id baru makan daging kurbannya. Kalau daging kurbannya udah ada ya. Tapi kalau nggak ada ya sudah makan apa aja dah ya. Sholat Jumat jadi sunnah Ustaz ya, kalau sudah itu. Ya, sholat Jumat, jadi boleh sholat Idul Adha dan sholat Jumat, ya, atau sholat Idul Adha dan sholat duhur, Hmm. ya. Ya, jadi jangan sampai sholat Idul Adha saja, tapi kagak sholat Jumat, kagak sholat duhur, ini salah. Karena ada dua hari raya pada hari itu, maka boleh Jumatan, boleh juga sholat eh, Zuhur. sholat Idul Adha Hmm. atau sholat apa tadi Idul Adha dan sholat zuhur. Tapi kebanyakan di kita pasti ya dua-duanya ya, Hmm. sholat Idul Adha dan sholat Jumat. Kemudian ngapain lagi? Kita lihat beberapa ulama mengisi waktu mereka dengan mengajar, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan tentang haji antara zuhur sampai asar karena itu kan lagi musim haji, maka dia ngajar zuhur sampai ke asar itu pelajaran haji. Ada juga yang ngisi itikaf di masjid-masjid ya. Jadi yang mau itikaf di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Asakir beritikaf pada bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga Bapak Ibu Allah mudahkan bisa banyak mengisi hari-hari Zulhijjah ini dengan amal ibadah dan semoga Allah terima kurban Bapak dan Ibu dan semoga Allah mudahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi hari-harinya dengan amal-amal soleh. Tapi Pak Ahmad ya udah dicepetin tuh. Ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Sebentar. Ada tuh Ustaz, kayaknya ada. Sebentar, saya coba bacakan. Eh, Pak Ustadz, kalau yang berkurbannya atas nama keluarga, yang nggak boleh potong kuku atau rambut, apakah seluruh keluarga? Tadi udah dijelaskan. Tidak, hanya suaminya saja. Ya, hanya suaminya saja yang Ya. mengatasnamakannya ya. Yang misalnya suaminya ya berarti suami yang tidak potong-potong. Makanya nanti tanggal 28 Mei, berarti tanggal 27 Mei sudah dikasih sudah di Halo? Ya. Tape. Jadi nanti tanggal berapa? Tanggal 27 Mei bapak-bapak sudah harus dikasih tahu tuh. Jangan potong-potong rambut,
Jangan potong-potong kuku ya tanggal 27 Mei biar besok 28 Mei kan 1 Zulhijjah sudah dipotong-potong rambutnya sebelumnya. Ya, sampai kapan Pak Ustadz? Sampai kambingnya disembelih. Sampai sapinya disembelih. Nah, karena hari Jumat ada kemungkinan disembelihnya hari Sabtu ya. Karena itu bertepatan dengan hari Jumat jika biasanya pemotongannya waktunya terlalu singkat. Maka biasanya motongnya sore atau hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu buat bapaknya saja yang mengatasnamakan kurban karena Nabi SAW berkurban ya 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Maka yang nggak boleh motong-motong adalah bapaknya yang mengatasnamakannya. Wallahu a'lam. Lanjut. Belum ada lagi Ustaz. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan. Ini ada satu lagi Ustaz. Ustadz izin bertanya, kalau misal satu keluarga kurban sapi atas nama suami saja atau disebutkan juga nama istri dan anak-anak yang kebetulan pas 7 orang, syukur Ustaz. Sebenarnya Ahmad, satu sapi itu ya itu 7 keluarga. 7 keluarga. Ya, 1 kambing, 1 keluarga. Kalau Hmm. 1 sapi, 7 keluarga. Nah sekarang Ibu Devi suaminya beli sapi. Maka cukup atas nama keluarganya saja yaitu atas nama suaminya. Ya karena itu sapinya dia gitu loh. Jadi nanti satu sapi dari keluarga Bapak Fulan. Hmm. Udah ya itu. Cuman kalau misalnya enggak saya patungan Pak Ustadz bersama keluarga-keluarga yang lain. Nah, itu 7 keluarga. Cuman kebanyakan orang kita amat satu sapi, suaminya, istrinya, Hmm. anak-anaknya, ya Oh, 7 orang. Padahal sebenarnya satu sapi itu untuk 1 orang beserta keluarga. keluarganya. Jadi nggak usah Hmm. disebutin 7. Jadi itu berarti dia punya uang 30 juta. Ya udah, itu buat nama suaminya Ibu Devi. Ya, tapi suaminya itu ya niatnya buat dirinya dan keluarganya. Oh, ternyata ada yang mau ikutan Pak Ustadz dari tetangga. Ya udah, berarti 7 keluarga. Ternyata Pak Ustadz ternyata cuma ada 4 keluarga gimana? Sisanya saya yang handle semuanya nggak apa-apa ya. Jadi maksimal 7 keluarga. Lanjut. Dan lagi, jika kurban sapi yang mana dagingnya dimasak kalengan karena akan dibagi ke tempat-tempat yang jauh dan tentunya beresnya kira-kira 1 bulan kemudian baru dibagikan ke mustahik, bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah sah Sah-sah saja ya, sah-sah saja. Yang penting kurbannya itu tidak dipotong sebelum sebelum Jul Hijjah atau setelah Jul saja? Hijjah. Jadi jangan nggak boleh dipotongnya tanggal 9 Jul Hijjah nggak boleh. Hmm. Ya. Jadi yang penting ya yang ditanya sama Ibu Elok, kalau misalnya yang penting kambing sapinya itu dipotong tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian diproses, lalu dikalengin, di apa, dijadiin kornet, di apa, ya diproses sampai mungkin 1 bulan, baru dikirim-kirim, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Yang penting tidak dipotong sebelum tanggal 10 dan tidak dipotong setelah tanggal 13. Ya, Hmm. sah kurbannya yang penting dipotongnya tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya. Tapi kalau dipotongnya sekarang, diproses, terus nanti begitu Idul Adha baru dibagiin, maka dipotongnya bukan daging kurban, itu namanya daging sedekah namanya ya. Hmm. Ya. Lanjut. Ustadz, kalau satu sapi kan satu keluarga. Misal ada yang sudah tiada seperti nenek atau kakek. Apakah sepertujuh sapinya dihitung untuk nenek, sepertujuh untuk kakek, begitukah? Intinya Hmm. ketika seorang anak dia berkurban atas nama dirinya dan keluarganya, maka keluarganya yang sudah mati juga dapat Ahmad pahalanya. Hmm. Ya, jadi yang mati itu dapat dari anaknya yang berkurban.
Hmm. Misalnya ibu ya bapak berkurban, lalu niat ini dari saya dan untuk keluarga saya, maka keluarganya yang udah mati juga dapat. Karena dari anak yang dari Soleh. anak yang soleh. Hmm. Misalnya satu sapi kan 7 keluarga, maka diniatin masih niatin 7 sapi kan untuk 7 keluarga. Hmm. Maka kemudian akhirnya misalnya ke Ahmad, saya dan teman-teman tuh pada 7 keluarga. Kemudian kan bapak saya udah meninggal, maka bapak saya dapat dari saya pahalanya. Hmm. Karena dari anak yang soleh. Hmm. Hmm. Kemudian Pak Ustadz bisakah berkorban atas nama almarhum anak? Tapi memang ulama khilaf tentang masalah berbeda pendapat tentang hukum berkurban atas nama mayit. Hmm. Karena biasa orang kalau mayit itu suka hidup kalau pas pemilu sama pas Idul Adha gitu ya. Kalau Komite Fatwa Saudi Arabia membolehkan ya yang namanya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena yang namanya sedekah buat orang meninggal saja boleh ya, apalagi kurban. Atau tadi caranya yang mati jadi kurbannya atas nama ibu, atas nama suami, nanti yang meninggal dapat dari yang hidup seperti itu, ya. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama tentang bolehnya orang berkurban atas nama yang sudah meninggal, maka Komite Fatwa Saudi Arabia membolehkan karena sedekah buat nama itu dibolehkan, gitu. Kemudian Ini Ustadz, apa betul kalau kambing itu bisa atas nama untuk seluruh keluarga? Tapi kalau sapi hanya untuk satu orang yang tidak begitu. Satu sapi. Jadi satu sapi itu untuk 7 orang orang. keluarga, ya. Jadi kalau satu kambing itu atas nama untuk seluruh keluarga dan satu sapi juga untuk 7 keluarga, ya. Ya. Pak Ustadz, apakah ada kewajiban harus lihat hewan kurban saat penyembelihan di hari Idul Adha? Bagaimana kalau kita berkurban di kampung tanpa kehadiran kita sebagai orang yang berkurban? Bagaimana pembagian daging kurban untuk yang berkurban bisa jauh? Makanya kurban itu bagusnya di daerah yang dekat-dekat gitu Hmm. ya, yaitu daerah kita. Biar kita bisa nyaksiin, bisa doa, bahkan bisa motong sendiri. Bagus ngambil dagingnya sepertiga, bisa bagiin dagingnya kepada tetangga sepertiga, bisa kasih sepertiga lagi buat fakir miskin. Cuman bukan nggak boleh ya, ada yang lebih utama, yang lebih afdol adalah berkurban di daerahnya sendiri. Tapi kalau misalnya berkurban di kampung, ya bagusnya ada yang nyaksiin, ya ada yang nyaksiin dari pihak keluarga atau ada dokumentasinya. Sekarang kan bisa live streaming mungkin ya Ahmad ya, mungkin bisa pakai Zoom ya biar ibu pun bisa ngeliat. Jadi jangan nggak peduli Ahmad, bodo amat mau dipotong mau kagak, gue yang penting udah ngasih, jangan ya, Hmm. karena pernah juga ya ada seorang bapak Ahmad biasa ngasih sapi, nggak pernah dilihat sapinya. Suatu ketika dia pengen lihat, ternyata nggak ada sapinya. Ternyata sapinya dimanipulasi, ya entah uangnya kemana. Maka supaya menghindari hal-hal yang tidak bagus, hendaklah ada saksi. Kalau ibu korban di kampung, ada yang nyaksi dari pihak keluarga, atau minta videonya, atau live streaming, atau pakai Zoom, ya. Kemudian bagaimana pembagian daging kurban untuk berkurban yang jauh? Ya, bagusnya ibu sunnahnya dapat daging kurbannya sepertiga. Tapi karena kalau nggak ada, ya berarti kagak dapet dong gitu karena jauh kan begitu. Jadi yang bagus sepertiga buat kita, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga lagi buat tetangga, ya itu. Ya jadi berkurban mendingan di daerah yang dekat-dekat dia aja, ya. Tapi kalau memang udah terpaksa, udah jauh, ya harus ada saksinya. Dia lihat, ya kalau daging kurbannya minta aja kalau boleh dikirimin tuh, ya. Habis? Ada Ustadz. Baik, lanjut. Ustadz, saya dan suami sudah berhaji tahun 2016, tapi waktu itu kami ikut KBIH yang bukan sunnah. Kadarullah ketika haji tersebut setelah melempar jumroh akobah kami tidak melakukan tawaf. Kami kembali ke Mina dan besoknya melakukan nafar awal hingga nafar tsani. Setelah selesai baru kami melakukan tawaf dan sa'i Tawaf dengan ifadohnya dibelakangin, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa begitu, ya. Jadi Bapak Ibu tawaf ifadoh itu boleh dibelakangin nanti.
Biasanya Hmm. kayak begitu tuh biar ngirit tenaga. Hmm. Ya, jadi Jumrah Aqobah, setelah Jumrah Aqobah balik lagi ke Mina, ya, lalu apa tanggal 11, 12, 13 Jumrah. Nah, pas 13 pulang kan Ahmad? Hmm. Pulang, kadang-kadang ke apartemen dulu. Nah, besoknya baru tawaf ifadah itu boleh begitu nggak Boleh. apa-apa ya. Yang penting dilakukannya di bulan Jul Ya, itu. Hijjah ya. Nggak apa-apa. Jadi ada banyak cara modelnya ya. Ada yang tawaf ifadah dulu, sa'i, cukur, ya, baru jumrah. Ada juga yang jumrah dulu, nanti tawaf ifadahnya belakangan boleh, nggak apa-apa. Ya. Baik, Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustadz. Taib. Sudah setengah. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Eh, ada ya satu lagi, Ustadz. Lanjut. Satu lagi terakhir. Bagaimana hukumnya jika sepertiga daging hewan kurban tidak kita ambil, tapi kita berikan ke mustahik lain? Boleh-boleh saja, tapi bagusnya ambil karena sunnahnya begitu. Oh ya, Ya, baik. bagus kita ambil. Masalahnya Bapak Ibu suka enggak kan gitu. Kadang-kadang ada yang suka enggak suka kambing ya. Hmm. Atau mungkin ya mau dikasih semuanya boleh-boleh saja. Cuman yang bagus diambil bagian kita, minimal kita merasakan sedikit dari kambing kurban yang kita kurbankan. Baik, Satu Ustadz. lagi terakhir Ahmad, Hmm. untuk sebelum kita tutup, Ya. bagi yang pengen beli daging kurban semuanya, hati-hati membicarakan harga setelah dia beli. Maksudnya apa? Ini warning. Jangan Hmm. jadi penyesalan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang beli mahal, ada yang beli murah, betul Ahmad? Ya. Lalu akhirnya ibu-ibu, lu di tempat lu berapa? Tempat gua mah 3,5. Kemarin gua beli mahal di sono 4,5 juta. Hmm. Nyesel gua. Nggak boleh. Oh. Nggak boleh membicarakan uang yang sudah Anda keluarkan untuk beli kurban. Karena pasti Allah akan ganti. Kalau Hmm. ada Allah ganti, ngapain dia ngomongin? Ya. Ya, ini kadang-kadang punya tabiat yang suka nanya-nanya baik gitu loh. Ya, Ustadz ada orang ngakal-ngakalin nanti kurbannya pas tanggal 13 Zulhijjah pas udah mau habis gimana? Ya nggak apa-apa kalau dia memang punya duitnya segitu mah gitu ya. Hmm. Nggak apa-apa, mungkin udah diskonnya udah banyak kali ya. Ya. Taib, semoga Allah mudahkan kita menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini dengan maksimal. Terima kasih Ahmad, semoga berkah Dongki Senoro dan semua tim dari BDI Dongki Senoro. Semoga Amin. jadi amal jariah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustadz. Jazakallah khair. Salam.